Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Kembali anak-anak, seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, kita harapkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Oke anak-anak, kita masih dalam sub tema 3, tema 1 ya, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kali ini bahasa Indonesia, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal dan intonasi yang benar. SBTP, siswa mampu menjelaskan dan membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai contoh ya. Yang berikutnya IPA ya, siswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan cara pelestarian makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dan dengan benar ya. Kemudian kita bisa mengamati anak-anak ya, ini seorang anak kecil memulung sampah ya, pemulung memungut sampah. Perhatikan gambar di atas ya. Anak-anak, pernahkah kalian menemui anak-anak yang bekerja menjadi pemulung ya, seperti di atas? Pernahkah kalian berpikir mengapa mereka bekerja di usia muda? Apakah yang dilakukan? Apakah peran mereka di masyarakat? Tahukah kalian bahwa beberapa anak pemulung tak bersekolah? Mereka memiliki cita-cita seperti kalian. Bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Contoh seperti ini anak-anak ya. Namanya adalah Wahyudin. Biasa dipanggil Wahyu ya. Ini adalah anak pasangan buruh tani. Dia tinggal bersama kelima saudaranya anak. Dia bertekad harus bagaimana caranya bisa sekolah ya. Kalian bersyukur orang tuanya bisa membiayai kalian sekolah, dan kalian berbeda dengan teman kalian yang ada di sini. Kita harus bersyukur sekali. Berikutnya, supaya lebih paham, kalian bisa baca sampai selesai di halaman 120. Pak Guru bantu menjawab ya. Cita-cita Wahyudin ya, pada pada diagram berikut ini berdasarkan bacaan tersebut ya. Cita-cita Wahyudin untuk terus bersekolah. Tantangan yang dihadapi, kemiskinan dan ketiadaan biaya untuk terus bersekolah menuntut ilmu. Sikap yang dimiliki, pantang menyerah dan terus berusaha menyelesaikan sekolahnya meski ia kekurangan biaya. Usaha yang dilakukan dengan memulung, menjual gorengan dan melakukan pekerjaan serabutan lainnya demi untuk mendapat uang dan membiayai sekolahnya. Prestasi yang telah diraih Wahyudin karena usaha dan kerja kerasnya, dapat terus bersekolah dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB, Institut Teknologi Bandung. Apa kesimpulan terhadap usaha Wahyudin untuk meraih cita-citanya? Ya, tekad yang kuat diiringi usaha yang keras akan membuahkan hasil yang diinginkan dalam menggapai cita-cita. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat apa yang diharapkan. Ya. Ayo selanjutnya membaca Sahabatku Seorang Pemulung. Sahabatku seorang pemulung, ciptaan De Caritas. Tangan-tangan kecilmu begitu lincah, mengais dan memilih sampah rumah. Kamu mencari plastik, bahkan kertas dan kardus. Berbekal karung dan tongkat kecil, kamu mencari dan menemukan barang-barang yang telah dibuang pemiliknya untuk ditukar kepada para pengepul. Aku mengagumimu sahabatku. Kamu tidak pernah menyerah. Kamu tidak pernah mengeluh. Kamu selalu bersemangat. Semoga kamu dapat mencapai cita-citamu. Seperti aku pun berjuang untuk itu. Mari kita saling mendukung untuk menjadi yang kita mau. Ya, tentukan tanda jeda untuk menentukan waktu berhenti lama dan berhenti sejenak. Ya, ini Pak Guru bantu, langsung sudah dibuatkan jedanya di sini. Kemudian ayo berkreasi. Ya, banyak usaha telah melakukan untuk memanfaatkan barang bekas
atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Kali ini kalian akan membuat karya collage dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Tahukah kalian tentang collage? Collage adalah teknik untuk membuat karya seni rupa dua dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Ya, ini contoh anak membuat collage. Awalnya kalian membuat gambar terlebih dahulu, baru ditempel potongan-potongan seperti ini. Ya, bisa berupa seperti ini juga. Tahukah kalian bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi? Sampah plastik telah menutupi beberapa samudra dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian jumlah sampah dapat dikurangi jumlahnya dengan melakukan penghematan menggunakan barang dari alam. Kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Kemudian ayo membaca. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Ya, pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara diantaranya yaitu upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Upaya yang dilakukan sebagai berikut. Ya, bisa kalian baca, ya, terus kalian pahami. Kemudian ada upaya pelestarian tumbuhan dan upaya pelestarian hewan. Bersama dengan teman, ya, carilah informasi sebanyak-banyaknya terhadap usaha-usaha pelestarian makhluk hidup. Ya, Pak Guru bantu menjawab. Ini gambar satu anak membuat taman nasional, misalnya Taman Nasional Komodo yang melindungi komodo beserta habitatnya, membuat cagar alam, membuat suaka marga satwa, membuat hutan lindung. Cari informasi apakah ada pelestarian makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitarmu. Kita tinggal di Tabanan, anak-anak. Di Tabanan untuk pelestariannya di Kebun Raya Bedugul. Ya. Kemudian kita hidup di Bali, ya, selain tumbuhan di Taman Safari di Gianyar Bali juga melestarikan hewan. Ya, berbagai macam jenis hewan ada di sini. Kemudian yang ketiga, cari tahu kegiatan pelestarian apa sajakah yang telah dilakukan, ya, jenis hewan dan tumbuhan yang dilestarikan, cara melestarikan dan kapan didirikan. Ya, Pak Guru bantu menjawab. Taman Nasional Ujung Kulon sebagai tempat populasi badak Jawa. Taman nasional ini diresmikan sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 1991. Taman Nasional Kerinci sebagai tempat pelindungan berbagai hewan dan tumbuhan khas Sumatera, endemik Sumatera. Taman Nasional Kerinci Sablat terletak di Provinsi Sumatera dan didirikan pada tahun 2004. Ya, ini adalah gambarnya. Kemudian Taman Nasional Komodo sebagai tempat konservasi komodo, vegetasi sabana dan sebagai jenis anggrek. Taman Nasional ini didirikan pada tahun 1991. Ya, ini yang komodo, perhatikan. Ya, seperti ini. Sebutkan hal yang paling menarik bagimu pada kegiatan belajar hari ini. Ya, kita memahami tentang yang pertama adalah pelestarian hewan, anak-anak. Dan kita bisa membuat collage, ya, mendaur ulang sampah. Kemudian sebutkan peran para pemulung untuk pelestarian lingkungan. Ya, peran pemulung sangat erat kaitannya, ya, penting sekali. Karena apa? Mereka membantu melestarikan lingkungan. Karena apa? Mereka membersihkan sampah yang tidak berguna, didaur ulang menjadi berguna. Untuk itu, mari bersama-sama kita lestarikan lingkungan sekitar kita, anak-anak. Buang sampah di tempatnya, ya, minimal seperti itu. Jangan disuruh, tapi kita memberikan contoh. Oke,
pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat anak-anak ya. Kali ini ya Pak Guru ingin kalian tetap semangat walau belajar secara daring. Tanpa semangat kita tidak bisa menggapai cita-cita. Dengan semangat kita bisa menggapai cita-cita. Oke? Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos Gandos.